Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama, aku punya The Lovers. The Lovers muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa. Kenapa? Aku katakan demikian. Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana, ya kan, bakal adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Ketika kita berbicara terkait dengan adanya sebuah potensi tentang ikut campur tangan Tuhan, berarti ada sebuah indikasi ya teman-teman bahwasanya doa-doa kamu mungkin bakal ada yang terwujud gitu ya. Nah, terlepas dari apapun nantinya yang bakal mungkin akan kamu dapatkan, tentu pasti nantinya akan benar-benar berjalan dengan apa yang selama ini kamu harapkan, teman-teman. Ya, semua masalah-masalah yang bisa saja selama ini terjadi, yaitu akan berpotensi akan segera selesai tuntas. Nah, ternyata benar, aku punya The Devil. The Devil ini muncul hadir, teman-teman. Jadi, memang tidak dapat dipungkiri, masalah yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Sagittarius itu cukup banyak. Ya, di dalam kehidupan kamu itu cukup banyak banget, teman-teman. The Devil ini kartu yang selalu saja identik dengan yang namanya magic, guna-guna, orang yang iri, dengki, toksik, ya semuanya membenci kehidupan kamu, dendam, amarah, ya. Jadi seolah-olah memang mereka yang selama ini menjadi salah satu faktor kehancuran di dalam kehidupan kamu di yang pertama, menjadi salah satu faktor penyebab mengapa kamu tuh nggak bisa sukses berhasil, ya. Jadi ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, maka nggak akan ada lagi yang bisa menghentikan, teman-teman. Ya, jalan kebaikan yang akan kamu peroleh. Contoh mungkin rezeki, ya kan? Kemudian contoh mungkin kesehatan, usaha kamu yang bakal berkembang kembali, teman-teman. Ya, setelah mungkin selama ini kamu terpuruk, ya kan? Dengan berbagai masalah, ujian, tantangan yang nggak ada habisnya di sini. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah-masalah yang lain dan seterusnya, teman-teman. Selalu saja seperti itu, ya. Tetapi memang yang aku lihat dari kartu ketiga inilah, teman-teman. Ya, aku akui di sini kamu orang yang nggak pernah berputus asa, gitu loh. Kamu tetap berani untuk bangkit, kamu tetap berani untuk melawan meskipun memang kamu selalu menuai sebuah kegagalan di situ. Ya kan, ya mungkin karena hal-hal itu juga, teman-teman. Ya, pada akhirnya Tuhan menjawab doa-doa kamu. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Six of Swords ya, ada 6 pedang. 6 pedang muncul hadir sebagai energi penutup. Oke. Jadi berbicara masalah keberuntungan kamu dalam pekan ini, teman-teman. Ya tentu ini sesuatu hal yang
nggak kamu duga sebelumnya. Kenapa? Ketika kamu mungkin sudah berputus asa, ketika kamu sudah pesimis, ya, kamu merasa nggak mungkin kamu akan sukses bahagia. Kamu merasa kamu nggak akan bisa keluar dari fase ini, teman-teman, karena memang begitu banyak banget energi yang seolah-olah ingin menghancurkan kehidupan kamu. Tetapi ya itu tadi, teman-teman, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun. Jadi ketika ada ikut campur tangan Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang nantinya bakal bisa menghentikan takdir baik yang akan kamu peroleh. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan, rezeki ataupun finansial ekonomi teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan, rezeki untuk teman-teman Sagittarius dalam pekan ini ya? Oke. Wow, pada kartu yang pertama aku punya Ten of Pentacles. 10 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Berbicara masalah keuangan ataupun rezeki ya, jadi ini adalah sebuah kartu yang cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana kondisi rezeki kamu, tentang bagaimana kondisi keuangan kamu, teman-teman, yang bakal sangat berlimpah ruah. Ya. Nah, kenapa aku katakan demikian? Ya terlihat dong secara visualisasinya di sini. Ya. Nah, mungkin inilah hasil kerja keras kamu selama ini, doa-doa kamu selama ini ya, yang aku katakan dari poin pertama, teman-teman, adanya ikut campur tangan Tuhan, dan terlihat dong bagaimana orang-orang yang sepertinya membenci kehidupan kamu, ya kan, iri dengki terhadap kehidupan kamu, mereka bakal shock melihat perubahan kamu. Kenapa shock? Ya jelas dong, karena memang selama ini kan mereka selalu berupaya berusaha, ya kan, untuk menutup jalan kesakitan kamu, tetapi kenapa gagal? Nah itu, ya jadi kesannya mereka selalu memantau nih, ya. Next. Kemudian aku punya The Hanged Man. The Hanged Man muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, kartu yang menjelaskan tentang sebuah perjuangan dan pengorbanan kamu. Ya, jadi ibaratkan seperti ini, teman-teman. Apapun situasi dan kondisi yang selama ini terjadi, artinya ketika kamu menemukan sebuah kegagalan ataupun keterpurukan, teman-teman, ya jangan pernah menyerah dan berputus asa, ya kan? Ya anggap saja kegagalan itu adalah sebuah awal, ataupun anggap saja kegagalan itu adalah sebuah cara untuk kamu, teman-teman, naik, ya kan, untuk ke anak tangga berikutnya. Jadi semakin banyak masalah yang kamu hadapi, sebenarnya kamu sedang merangkai anak tangga agar kehidupan kamu bisa lebih cepat sampai. Karena biasanya sih seseorang yang selalu menghadapi sebuah masalah problem, ketika dia lebih sukses ya, nantinya sukses berhasil, teman-teman, bakal bisa lebih menghargai dan bahkan kokoh gitu loh. Nggak akan bisa untuk dihancurkan kembali. Karena apa? Ya memang dia sudah memahami tentang bagaimana pahitnya, sakitnya kehidupan, teman-teman. Seakan-akan lebih mensyukuri gitu, ya. Nah, kemudian aku punya ini, ada Three of Swords. Nah, ini aku katakan bahwasanya memang banyak yang sakit hati, banyak yang kecewa ketika kehidupan kamu bangkit dari keterpurukan, ya ketika rezeki kamu berlimpah, teman-teman. Banyak yang nggak senang, memang aku akui, nggak tahu sih ya di dalam kehidupan teman-teman Sagittarius ini. Ya semoga orang-orang yang membenci kehidupan kamu, teman-teman, cepat sadar, ya kan, dengan segala perbuatan-perbuatan jolim yang mungkin selama ini mereka lakukan terhadap kehidupan kamu. Oke, next, poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga ya. Bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Sagittarius dalam pekan ini? Aku punya Fake of Wands. Oke. Kemudian aku punya Ten of Cups dan aku punya Two of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Sagittarius. Oke. Jadi semuanya akan terlihat sangat baik, ya. Semuanya bakal terlihat sangat baik ketika mungkin selama ini juga sudah banyak upaya yang dilakukan, teman-teman. Contoh seperti ini, ya. Terlihat lebih baik di dalam hal apa? Sebuah komitmen, sebuah keharmonisan. Itu jelas. Oke, dan kemudian mengenai tentang kondisi ekonomi ataupun kehidupan sosial, keuangan kamu juga bakal meningkat, ya kan?
Ada pencapaian terbesar di sini, teman-teman. Tentu, dari situasi dan kondisi ini sudah cukup menunjukkan, membuktikan bahwasanya kamu akan melewati fase-fase sulit, ya teman-teman. Dan bakal ada sebuah kehidupan yang pastinya akan lebih baik. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran. Oke, dan aku akan langsung mulai melihat energinya, teman-teman. Aku punya The High Priestess, ada Three of Wands, dan aku punya The Magician. Oke. Melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran untuk teman-teman Sagittarius. Jadi dari ketiga kartu ini, teman-teman, ya cukup sangat menggambarkan banget tentang bagaimana kesabaran kamu, gitu ya. Kesabaran kamu yang pada akhirnya akan membuahkan hasil yang juga sangat positif, ya kan. Mungkin kesabaran ini meliputi tentang bagaimana sih sebuah sikap keegoisan, ya kan, yang mungkin selama ini dia lakukan terhadap kehidupan kamu. Ya pada akhirnya mungkin sama-sama saling menyadari, gitu loh. Jadi bukan hanya di satu pihak yang mungkin ego, teman-teman, tetapi ya mungkin saja keduanya, ya. Dan The Magician ini memang kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebuah keajaiban itu akan terjadi di dalam sebuah hubungan. Apa? Ketika mungkin kamu berharap agar hubungan kamu bisa langgeng. Ketika kamu berharap mungkin hubungan kamu ini bisa lebih berkomitmen, teman-teman. Ada sebuah indikasi potensi hubungan kamu akan bisa lebih berkomitmen. Ya, semoga lebih baik, teman-teman. Ya kan? Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Three of Cups. Kemudian aku punya Seven of Cups dan aku punya Knight of Cups. Untuk teman-teman Sagittarius yang jomblo dan single, ya kan? Jadi dari ketiga kartu ini, ada kabar baik sebenarnya, ya. Ada beberapa kabar baik yang akan kamu peroleh nih. Sesuai dari apa yang aku lihat dari kartu kedua, teman-teman. Ya kan, 7 cangkir ini kartu menggambarkan tentang harapan dan keinginan kamu. Ya. Harapan dan keinginan kamu apa gitu ya kan. Tentulah kamu ingin hal-hal yang terbaik ya dari ekonomi, rezeki, ingin mendapatkan pasangan yang baik, ingin dijauhkan dari orang-orang yang toksik ya kan. Jadi ada indikasinya teman-teman. Di sini aku lihat bakal ada sebuah pencapaian bersama. Oke, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik nih yang mungkin bakal bersinergi dengan kamu. Dan kemudian mengenai tentang jodoh dan asmara juga ada kabar baik. Iya, kamu akan dipertemukan dengan sebuah energi yang sangat berkomitmen teman-teman. Dan mungkin saja yang langsung ngajak kamu serius gitu ya. Ya mungkin bahasanya itu seperti taruh ya kan teman-teman. Tanpa mungkin proses berpacaran, ya bisa saja nanti teman-teman dia bakal langsung ngajakin komitmen gitu ya. Oke. Next, poin terakhir. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Strength, Page of Swords, dan aku punya The Emperor. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman, ya aku melihat ada sebuah kebijaksanaan, kedewasaan, seseorang yang sangat berkomitmen. Kemudian terlihat dong ya kan tentang bagaimana sih kamu cukup nyaman ya kan menjalin hubungan kedekatan dengan dia. Jadi ketika kamu sudah merasa nyaman teman-teman, ya aku rasa ini sesuatu hal yang baik gitu ya. Jadi sesuatu hal yang baik ya jangan ditunda teman-teman. Ya kan terus sih lanjutkan hubungan kedekatan kamu dan sambil melihat tentang bagaimana apakah memang benar nih baiknya dia, kebijaksanaannya dia, kedewasaannya dia ini bukan sesuatu hal yang dia buat-buat teman-teman. Dan memang pure murni dari dirinya sendiri gitu ya kan. Oke ya semoga semuanya sesuai dengan harapan kamu deh. Karena memang terlihat kok energinya sangat positif. Next. Poin terakhir kita akan lihat
12 tanggal lahir yang berpotensi ya mendapatkan keberuntungan ya. Nah, aku punya tanggal 21, 17, 23, tanggal 11, 13, 28, tanggal 7, tanggal 5, 27, 18, tanggal 1, dan tanggal 22. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.